Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Sajabi, 1 jam berbincang ilmu, suatu ruang dialog untuk hasil penelitian atau gagasan keilmuan yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Padjadjaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini negara kita dilanda bencana alam, banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian banjir di DKI Jakarta, Bekasi, dan Karawang, termasuk yang baru saja terjadi bencana longsor di daerah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bencana ini terjadi karena banyak faktor, selain cuaca yang ekstrim, kondisi alam, dan ada pula yang mengaitkannya karena adanya ulah manusia terkait dengan tata ruang atau peruntukan lahan yang tidak tepat, dan hal ini tentunya akan berimbas pada kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, topik Sajabi pada hari ini yang akan disampaikan yaitu keadilan ekologis di negeri rawan bencana, menguji keberpihakan komunikasi kebijakan. Dan insya Allah telah hadir pembicara kita, Guru Besar Komunikasi Lingkungan dari Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran, yaitu Profesor Dr. Uud Wahyudin, Sarjana Sosial MSI. Namun sebelum memulai pada acara utama, kami akan tayangkan terlebih dahulu daftar riwayat hidup singkat pembicara. Profesor Dr. Uud Wahyudin, Sarjana Sosial MSI, beliau lahir di Sukabumi tanggal 24 September tahun 1969. Pendidikan terakhir S3 Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran tahun 2014. Riwayat jabatan pada tahun 2023 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Vkom Unpad dan Kepala Departemen Komunikasi Korporasi. Beliau banyak menulis buku ya, yang terakhir tahun 2024 tentang komunikasi lingkungan, tentang dinamika komunikasi lingkungan. Kemudian beliau juga banyak menulis di jurnal bereputasi Q1 dan Q2, dan terakhir tahun 2025 dia menulis di jurnal Q1. Kemudian beliau juga banyak ikut di organisasi profesi tentunya. Kita lanjutkan dengan sesi utama, yaitu penyampaian topik yang akan disampaikan oleh Prof. Uud. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Prof. Baik, terima kasih Prof. Iman Herdaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Ketua Dewan Profesor Prof. Atwar Bajari dan sekaligus sekretarisnya Prof. Iman Hernaman, sekaligus sebagai moderator acara ini, para guru besar Unpad. Terima kasih. Kemudian Guru Besar Vkom ada Prof. Susan ini. Kemudian ada Ibu Dekan kebetulan hadir, Dr. Nindi Aristi, dan Bu Wadeknya juga, Bu Ira Merawati. Dan teman-teman dosen serta mahasiswa yang hadir hari ini, terima kasih. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah kajian terkait dengan permasalahan yang memang terakhir ini eh, longsor Cisarua. eh, Menarik untuk dikaji, eh, sampai judulnya aja nih, masukan dari Ketua Dewan Profesor nih, eh, di negeri rawan bencana ya. Ya, memang termasuk Jawa Barat adalah wilayah yang rawan bencana. Nanti ada datanya dari BNPB itu berapa ribu kejadian banjir, longsor setiap tahunnya. Jadi judulnya Keadilan Ekologis di Negeri Rawan Bencana, menguji keberpihakan komunikasi kebijakan. Berkaitan dengan pelajaran pada longsor Cisarua, seperti kita ketahui beberapa hari lalu kita mengalami musibah khususnya di daerah di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat,
eh, banyak korban jiwa akibat longsor tersebut. Badan Geologi menyebut bahwa ada faktor morfologi lereng yang curam, katanya struktur tanah yang gembur serta curah hujan tinggi sebagai pemicu langsungnya. Jadi hampir semua peristiwa bencana alam ini semuanya disalahkannya hujan, hujan yang terus-menerus. Namun dari perspektif kebijakan publik tentunya faktor alam itu hanyalah sebuah bahaya, sebuah hasad ya. Yang mengubahnya menjadi bencana atau disaster adalah karena kerentanan sosial ekologis yang diciptakan oleh manusia sendiri, oleh kita sendiri. Jadi pemicunya adalah sebetulnya adalah manusia. Terkait dengan kasus longsor Cisarua ini, kali fungsi lahan ini memegang peranan kunci ya karena dia menjadi satu pemicu munculnya longsor ya. Yang seharusnya kawasan itu menjadi hutan lindung, penyangga air, dan penahan tanah, kemudian telah lama berubah menjadi kebun sayur serta bunga yang dikelola secara intensif oleh warga. Saya sebagai warga yang seorang yang dilahirkan dari keluarga rimba, bukan ya, bukan manusia rimba. Jadi orang tua saya adalah pegawai di Dinas Kehutanan. Keluarga banyak keluarga termasuk kakak sendiri adalah pegawai di Dinas Kehutanan. Menemukan kalau di daerah itu eh, sudah dibatasi gitu ya. Kalau ini ada hutan lindung, ini ada hutan garapan. Jadi ada hutan tertentu yang boleh digarap, tapi ada hutan tertentu yang tidak boleh dijamah sama sekali. Itu yang disebut dengan hutan lindung. Namun faktanya eh, itu yang diperjuangkan oleh ayah saya almarhum dan kakak saya almarhum terkait dengan eh, begitu banyaknya deforestasi ya, kerusakan hutan akibat dari ulah manusia. Next, dari pelajaran longsor Cisarua ini kita juga bisa dilanjut ke peristiwa yang juga kita alami di peristiwa longsor dan banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Barat. Di peristiwa ini, next barang PPT-nya bisa dilanjut. Jadi kalau kita melihat apa peristiwa yang di Aceh dan Sumatera Barat, Sumatera Utara ini semuanya juga bermuara dari aktivitas manusia ya. Sehingga persoalannya ini adalah eh, kita mengalami defisit kawasan lindung. Data 2024 itu misalnya hutan di Jawa Barat itu 50% itu sudah habis gitu. Jadi berapa ratus juta sudah habis. Bahkan kalau tidak salah kemarin itu bincang dengan Prof. Atwar bahwa sudah seperempatnya, tinggal seperempatnya lagi hutan di Jawa Barat. Mungkin harus cek juga data bagaimana hutan di Jawa Barat ini sudah hilang. Ya. Nah, ini bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya kutip dari Koran Pikiran Rakyat, misalnya bagaimana judul eh, berita bencana kian meluas, Jabar defisit kawasan lindung, itu juga sebetulnya menganalisis tentang bagaimana sebetulnya Provinsi Jawa Barat ini termasuk, nah ya, ini kan berawal dari eh, kasus-kasus peristiwa tadi yang disampaikan oleh Prof. Iman. Jadi banyak sekali peristiwa sebelum Cisarua ini gitu, longsor Cisarua ini. Nah ini menunjukkan bagaimana sangat berkurangnya kawasan lindung gitu ya. Sementara tadi kasus di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu juga banyaknya sih dianggap sebagai akibat hujan yang deras gitu ya. Yang disalahkan selalu hujan saja. Padahal hujan itu kalau kita ini kan membawa barokah juga gitu kan. Nah, jadi kawasan yang semestinya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu
yang semestinya sebagai resapan air beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, kemudian pertanian, dan pertambangan. Dan bencana ini memakan korban eh, lebih dari 300 ya, 300 korban jiwa ya. Jadi lebih menjadi bukti nyata bahwa sudah terjadi eh, degradasi lingkungan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari guru besar kita ya, eh, Prof. Cai Asdak ya, pakar hidrologi yang menyebut bahwa eh, degradasi lingkungan ini turut berkontribusi terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak bencana yang dipicu oleh siklon tropis Senyar dan Koto itu kemudian semakin besar. Lebih lanjut, Prof. Cai Asdak mengatakan bahwa kalau tidak ada degradasi lingkungan, katanya tidak mungkin ada banjir besar yang membawa lumpur dan kayu-kayu dari hulu. Jadi degradasi lingkungan ini salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan. Ya, seperti saya ceritakan tadi bahwa sebagian eh, pegawai, sebagian orang di dinas Departemen Kehutanan ini berjuang untuk melestarikan hutan, sementara deforestasi ini secara masif juga terjadi. Ini contohnya data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini menunjukkan bagaimana sampai September 2025 itu ada 2.461 kejadian bencana alam dengan banjir sebagai yang terbanyak. Yang terbanyak itu banjir. Penyebab utamanya adalah deforestasi secara masif. Pada tahun 2024 saja, hilangnya hutan mencapai 261.575.000 hektar yang memperburuk erosi tanah dan banjir. Jadi ini setengahnya, kalau di Jawa Barat ini setengah dari hutan di Jawa Barat ini sudah beralih fungsi, ya, sudah digarap. Nah, yang diperlukan sekarang ini adalah bagaimana semuanya ini bertumpu pada tidak adanya keadilan ekologis ya. Tadi seperti yang saya nyatakan bahwa deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, tata ruang yang tidak terkontrol membuat masyarakat berada dalam posisi rentan dan dirugikan. Disinilah pentingnya bagi kita sebagai akademisi, sebagai sukarelawan, sebagai komunitas, sebagai aktor-aktor yang bergerak di dalam lingkungan ini, bagaimana kita menuntut keadilan lingkungan. Ya, kita menuntut keadilan ekologis. Siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab dan siapa yang paling terdampak gitu. Kalau tadi melihat bahwa masyarakatlah yang kemudian dalam posisi rentan dan dirugikan dari akibat dari eksploitasi sumber daya alam dan deforestasi. Salah satu poin penting dalam mewujudkan keadilan ekologis ini adalah restorasi proses komunikasi yang sebelumnya satu arah menuju ke partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Ya ini tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu terlibat dan berpartisipasi di dalam menciptakan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan. Di komunikasi kebijakan ini selama ini bersifat top down ya, jadi dari atas ke bawah tanpa melibatkan apa masyarakat gitu. Next. Nah, komunikasi kebijakan ini sangat penting karena menjadi salah satu bagaimana suara-suara dari masyarakat ini mendapatkan respon dari pengambil kebijakan. Khususnya di sini adalah pemerintah. Salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Divisi Penguatan Kelembagaan Walhi Hadi Jatmiko ini mengatakan bahwa keadilan ekologis ini akan sulit tercapai tanpa adanya keberpihakan terhadap masyarakat.
Salah satunya adalah kebijakan pemerintah ya, yang melindungi wilayah-wilayah resapan dan kawasan lindung. Seperti yang saya nyatakan bahwa manusia merupakan salah satu pemicu terbesar meningkatnya banjir dan longsor. Atas nama investasi dan pembangunan, luas hutan semakin berkurang dan kawasan lindung semakin menyusut. Dampaknya adalah banjir dan longsor yang tidak bisa diperkirakan, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Pada ujungnya adalah masyarakat yang harus menanggung kerugiannya. Jadi kalau kita berkaca pada kasus Cisarua ini, gitu ya, yang menjadi yang dirugikan ya atau yang terdampak adalah masyarakat gitu ya, korbannya ada di masyarakat. Sedangkan tujuan komunikasi kebijakan ini ya, saya kutip dari Mani dan Kuntoro yang menunjukkan bahwa pada intinya kebijakan itu sebagai pesan, maka sebetulnya adalah komunikasi kebijakan itu tujuannya agar publik secara sadar bersedia untuk menerima tanpa adanya penolakan. Kalau eh, di beberapa tempat, misalnya ketika kita menemukan banyak hutan-hutan yang sudah alih fungsi gitu, kita menemukan bahwa sebagian besar masyarakat justru tidak setuju kalau pohon-pohon yang sudah puluhan tahun itu kemudian ditebang dengan dalih untuk investasi dan pembangunan. Maka sebetulnya komunikasi kebijakan ini adalah ditolak gitu ya. Masyarakat tidak merespon secara positif terhadap kebijakan itu. Maka tugas pemerintah adalah bagaimana komunikasi kebijakan tentang lingkungan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam perspektif green politik, bukan hanya tentang pemahaman hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, melainkan juga bagaimana peran kebijakan pemerintah itu dapat menciptakan pengelolaan lingkungan secara seimbang untuk membenahi secara bersama berbagai persoalan degradasi, degradasi lingkungan dan defisit kawasan lindung. Ya, ini dari para wartawan juga akan tahu bagaimana begitu banyaknya lahan-lahan yang sudah beralih fungsi gitu kan. Padahal kearifan lokal masyarakat dulu, orang tua dulu itu bahwa kalau lembah itu atau sawah itu tidak boleh diuruk gitu ya. Tidak boleh disair, tidak boleh diuruk. Gunung tidak boleh dipapas. Ya, kenyataan sekarang kita banyak melihat fakta bahwa sawah-sawah sudah menjadi sawah beton gitu yang tidak ditanami padi lagi, tapi tanamannya tanaman beton. Saya mencoba apa, mereduksi dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana menguji komunikasi kebijakan ini sehingga bisa menjadi sebuah model mitigasi bencana. Nah, faktor-faktor pemicu bencana tadi sudah saya sampaikan tentang degradasi lingkungan, defisit kawasan lindung. Kemudian kawasan yang tadinya bahaya seperti lereng misalnya menjadi bencana karena ditanami sayuran ya yang akarnya tentunya ada di permukaan. Kemudian deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan yang ilegal, pertambangan yang tidak memperhatikan keberlanjutan. Maka di sini dibutuhkan komunikasi kebijakan melalui berbagai pendekatan-pendekatan, baik itu pendekatan persuasif, pendekatan informatif, mungkin juga edukatif, atau bahkan mungkin rekreatif, bagaimana masyarakat bisa merespon atau menerima pesan-pesan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah khususnya. Kemudian bagaimana menyusun strategi komunikasi kebijakan dan bagaimana teknik komunikasi kebijakan yang diperlukan. Sehingga akan muncul nanti sebuah model mitigasi bencana melalui collaborative governance ya, melalui orkestra yang solid antara
pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten. Terbukti sekarang bagaimana saling menyalahkan gitu ya antara kabupaten, provinsi. Nah itu mah tugas provinsi. Ah ini mah tugas kabupaten. Oh ini mah dari pusatnya harus seperti itu kebijakannya. Maka harusnya ini ada orkestrasi, jadi ada sebuah kerjasama dan tanggung jawab yang solid antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten. Next, berikutnya ini saya coba membuat fishbone yang barangkali dari apa yang saya amati itu dari faktor pemicu bencana tadi ya seperti degradasi lingkungan dan seterusnya. Kemudian bagaimana munculnya mitigasi melalui komunikasi kebijakan untuk perubahan pemberdayaan dan bagaimana melihat dampak dari komunikasi kebijakan ini. Ada beberapa eh, upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai perubahan-perubahan lingkungan yang berkelanjutan. Yang pertama melalui literasi lingkungan. Ini mau tidak mau nih sebelum program atau pesan kebijakan lingkungan itu dilakukan, maka harus ada proses yang disebut dengan literasi lingkungan. Gitu, ya, proses bagaimana memahamkan masyarakat berkaitan dengan lingkungan di mana mereka berada, baik terkait pertanian, terkait persampahan, terkait dengan hutan, dan seterusnya. Banyak media-media yang bisa digunakan dari mulai media tradisional, media massa, media daring, media sosial, dan kemudian adanya literasi digital. Kemudian komunikasi kebijakan harus bersifat preventif. Yang terjadi sekarang itu komunikasi kebijakan itu bersifat reaktif gitu. Kalau ada banjir, longsor baru ditangani. Tidak dilakukan upaya-upaya yang bersifat preventif. Ya, ini salah satu bagaimana mencapai mitigasi bencana ini harus dilakukan oleh pemerintah tentunya. Kemudian tadi kolaboratif governance ini juga sangat penting ya. Harus berkolaborasi, ada orkestrasi antara berbagai pihak khususnya dari pemerintah pusat dan pemerintah sampai ke pemerintahan daerah. Tanggung jawab kolektif. Nah, jadi jangan saling menyalahkan juga sebagai pemegang kebijakan. Tentunya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada masyarakat gitu ya. Karena di sisa roh ini kan saling menyalahkan gitu. Dari pemerintah ini masalah para petaninya meren nanam di sana kan masyarakat juga tidak, para petani itu tidak akan menanam kalau tidak diizinkan gitu kan. Bagaimana apa lereng yang harusnya tadi menjadi hutan lindung ini justru digunakan untuk bertanam, khususnya tanamannya tanaman hortikultura dan yang apa sayuran yang akarnya tentunya mudah terbawa air, tidak bisa mengikat tanah. Kemudian bagaimana komunikasi kebijakan juga dilakukan melalui gerakan-gerakan masyarakat. Jadi pemerintah itu harusnya senang ketika munculnya aktor-aktor di dalam gerakan masyarakat itu. Justru harus dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat mengenai lingkungan ini. Ini yang tidak terjadi di kita, di Indonesia. Kemudian manajemen informasi komunikasi kebijakan. Bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi. Dan kadang kita kenapa sih di sana ditanam sawit padahal itu lereng. Misalnya kita bertanya-tanya. Kita tidak pernah tahu bagaimana informasi itu bahwa di wilayah tertentu itu ditanami sawit itu. Nah, ini harusnya ada akses informasi dari masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian sisi informasi yang juga bisa respon, mempercepat proses masukan dari masyarakat yang bisa langsung diproses oleh pemerintah. Kemudian ketersediaan informasi dan alur informasi. Saya kira sudah lama sih ya. Kalau tidak hanya di Bandung Barat, di Cisarua itu ya, di Pasilangu, di beberapa daerah juga seperti yang banyak
kita perjuangkan kawasan Bandung Utara, misalnya dari dulu itu tidak boleh lagi dibangun villa, dibangun hotel, dibangun rumah. Ya, ternyata kan sudah habis kalau kita eh, ke arah atas sana gitu. Padahal dari dulu tahun 88-an, 90 itu sudah kita perjuangkan KBU ini tidak boleh tadi lagi dijadikan eh, lahan pertanian, dijadikan perumahan, pemukiman, apalagi hotel dan restoran sekalipun gitu. Ini fakta yang terjadi di lapangan seperti itu karena tidak ada manajemen informasi dari komunikasi kebijakan. Melalui perspektif komunikasi organisasi juga dapat dilihat bagaimana perlu strategi komunikasi yang baik, yang tepat dari pemerintah, bagaimana memunculkan tadi kesadaran dari publik atau masyarakat sehingga masyarakat itu juga turut berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian paradigma pembangunan di pegunungan ini juga menjadi PR buat pemerintah. Ya sudah tidak ada lagi ya, ada pembangunan tak seperti tadi yang bisa membuat bencana dan longsor. Nah, ini harus ada paradigma baru nih, harus diubah. Kalau Pak Gubernur itu Jawa Barat itu sudah menghentikan izin perumahan, ini langkah yang memulai langkah yang tepat. Apalagi kalau perumahannya itu pemukimannya di daerah pegunungan. Kemudian tata kelola lingkungan yang kuat. Nah, ini harus kita tahu bagaimana eh, kebijakan itu sudah banyak dari mulai AMDAL, Prokasi, ya, kemudian Pro Lingkungan, Prokasi, kemudian Proper, itu tidak ada satupun yang bisa kena pada masyarakat. Proper itu kan bagaimana misalnya salah satu yang diterapkan di Citarum Harum misalnya. Ternyata dengan dana triliunan Citarum Harum itu masih tidak harum sampai sekarang gitu. Ini karena tata kelola lingkungan yang lemah gitu. Pada sisi yang lain, pada sisi publik atau masyarakat ini juga harus dibangun. Misalnya komunikasi pertanian terkait dengan kasus Cisarua ini harusnya diberikan pengarahan kepada atau pendidikan edukasi kepada masyarakat bahwa eh, apa kawasan ini rawan bencana, rawan longsor, harusnya disadarkan masyarakat itu ya. Nah, kemana para penyuluh pertanian ini mungkin juga harus lebih intensif untuk bagaimana memberdayakan masyarakat ya terkait dengan usaha pertanian mereka. Kemudian cara mengolah tanah juga ini menjadi hal yang harus diberikan ke pendidikannya kepada masyarakat. Ini tugas yang sepertinya ringan, tapi kalau tidak dilakukan, ini menjadi salah satu juga pemicu dari longsor dan banjir yang terjadi saat ini. Bertahun-tahun tinggal di Bandung, saya baru tahun 2024 itu banjir dari arah atas Cicahem gitu. Ya, itu tanah merah. Padahal sebelumnya tidak pernah ada banjir di daerah itu. Apalagi ini membawa tanah merah. Ini terkait dengan bagaimana eh, beberapa kawasan di Bandung Utara atau termasuk juga kawasan Bandung itu Kabupaten Bandung jadi daerah utara Lembang, Cimenyan misalnya itu sudah banyak alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian. Itu sudah bukan rahasia lagi gitu. Kalau lihat di hutan Cimenyan itu di tengahnya sudah gorowong gitu, sudah ditanami sayuran yang kita makan sekarang gitu. Itu dari eh, kawasan Cimenyan. Juga hal yang sangat penting adalah bagaimana etika dan regulasi dari komunikasi kebijakan ini. Tersangkut hukum ya kan para ahli hukum, para pakar hukum sering mendengungkan bagaimana hukum kita itu tumpul ke bawah ya tajam ke atas ke bawah tumpul ke atas.
terkait dengan lingkungan ini juga harus diperhatikan ini, karena peran dari hukum tentang lingkungan ini harus apa berpihak pada semuanya gitu, baik itu masyarakat, publik maupun pada pemerintah, pebisnis ya, pengusaha itu harus seimbang. Etika komunikasi kebijakan. Nah, ini juga penting. Bagaimana diperlukan juga sebuah norma, sebuah aturan, eh, apa semacam hukum adat gitu ya, semacam kebiasaan kearifan lokal yang harus dibangun gitu ya. Ini terkait juga dengan budaya dan kearifan lokal. Kearifan lokal sekarang itu kan sudah tidak lagi kalau di kota-kota besar gitu ya. Jangan nebang pohon di hutan itu. Nanti kamu nggak bisa pulang. Pamali, sebutnya pamali. Sekarang mungkin nggak ada lagi istilah pamali-pamali gitu ya. Jadi cara-cara orang tua dulu menyampaikan kearifan lokalnya itu melalui cara-cara seperti itu gitu. Menakut-nakuti pamali. Kalau kalau generasi sekarang itu kan udah nggak tahu pamali itu naon gitu ya. Dosa itu kalau kamu ngambil eh, apa kayu dari hutan itu untuk menjaga hutan lindung gitu, cara-cara hutan lindung itu dilestarikan. Filsafat ilmunya juga penting, artinya bahwa eh, filsafat ilmu komunikasi kebijakan ini penting karena juga tadi harus bertumpu pada pihak-pihak pemerintah dan pihak masyarakat ya, atau tadi yang dikenai berbagai kebijakan atau program-program tentang lingkungan. Kemudian komunikasi partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kemudian sekarang ini kan sudah tumbuh gerakan-gerakan sosial, komunitas pencinta lingkungan, ya. Modal sosialnya juga sudah banyak di masyarakat kita, hanya belum kuat karena mereka masih sektoral gitu. Harusnya, harusnya ini terus dibangun. Bagaimana kita bersatu padu antara akademisi, komunitas, media, ya. Bahkan kalau mungkin pebisnis itu tahu, sadar betul tentang bagaimana lingkungan itu harus lestari itu. Tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pragmatis, kepentingan bisnis. Ini yang harus dibangun. Jadi kalau eh, apa tulang-tulang ikan ini kemudian dibangun, maka secara konsep saya yakin bahwa model mitigasi bencana ini melalui komunikasi kebijakan ini akan bisa melakukan perubahan-perubahan sehingga bencana itu secara preventif bisa dihindari ketimbang kita tidak melakukan upaya apa-apa ya tentang banjir yang kata salah satu pendiri gerakan lingkungan Next. Sebagai penutup saya mengutip dari pendapatnya Letjen TNI Muhammad Hasan, pendiri relawan Indonesia Pembela Alam. Jawa Barat hari ini adalah wilayah yang secara ekologis rapuh. Lerengnya terjal, curah hujan tinggi, musim hujan yang memanjang, serta tekanan penduduk yang terus mendorong pembukaan lahan tanpa kendali. Maka dalam kondisi seperti ini, bencana bukan lagi soal jika, melainkan kapan. Jadi kita mau berdiam diri saja dan pasrah gitu, tanpa melakukan apa-apa, karena seperti dikatakan oleh Jenderal Muhammad Hasan ini bahwa sekarang ini bencana tinggal menunggu kapan akan terjadinya. Dengan demikian, kalau saya, kajian ini sangat penting mengingat komunikasi kebijakan ini bisa mengubah tadi satu bagaimana pemerintah memiliki paradigma pembangunan itu berkelanjutan gitu. Pembangunan lingkungan itu tidak boleh merusak lingkungan. Kedua, bagaimana pemerintah juga melalui komunikasi kebijakan ini tetap harus memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat itu dilibatkan berpartisipasi dalam proses
pembuatan kebijakan karena masyarakat lokal itu kan yang paling tahu sebetulnya bagaimana kondisi daerah di daerah mereka, bagaimana peran-peran aktor-aktor di daerah, ya, baik itu formal maupun informal itu berperan penting karena mereka juga lebih tahu tentang bagaimana kondisi eh, lingkungan, kondisi alam di tempat mereka berada. Jadi itu yang menurut saya harus diperhatikan dalam rangka bagaimana bencana ini bisa dimitigasi secara preventif melalui upaya-upaya tadi. Bagian-bagian yang harus dilakukan dari komunikasi kebijakan. Mungkin itu dan eh, slide terakhir itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Uud. Sama-sama, Sangat, Bro. ya, sangat menarik sekali apa yang disampaikan. Buat saya ini banyak sekali istilah-istilah baru ya, Kang, karena saya dari peternakan. Ya, Contoh misalkan restorasi proses kebijakan dan sebagainya. Buat saya itu menarik sekali. Akan lebih menarik lagi kalau misalkan kita diskusi dan kita buka sesi pertama untuk 3 penanya. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya. Waktu kita masih banyak, ya. Ya, insya Allah kita akan selesai pada jam 5 lebih 30 atau setengah 6. Ini ada Bu Resmi Arni. Ada yang mau disampaikan, Bu? Dari Ketua DP mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan yang lain dulu. Saya Yang ada lain dulu? pasti. Oke, siap, siap, siap. Saya mau nanya yang susah sama Prof. Wood. Mangga yang lainnya? Ini di sini sudah hadir Bu Mia, Bu Iriana, ada Pak Titon, ada Pak Agus. Nah ini kayaknya sudah senyum-senyum nih Bu Mia nih. Silakan Bu Mia, mau disampaikan pertanyaannya, Mangga? Atau dari saya dulu, Prof. Silakan, Boleh? silakan, silakan, silakan. yang Terima sulit-sulit, kasih, Prof, Prof. Wood. pertanyaannya. Oke. Enggak, sekira ini narasinya, saya sih lebih fokus pada narasi lingkungan hidup ya. Ketidakseimbangan pengembangan lingkungan ekologis atau ekologi gitu. Seringkali dalam ruang publik juga diikuti dengan ketidakseimbangan narasi dominan gitu. Seringkali seperti kejadian kemarin ya, tarik menarik kepentingan antara pemerintah, NGO, kemudian juga masyarakat di sisi yang lain yang berwujud netizen gitu, seringkali menguasai ruang publik yang kadang-kadang terlepas dari pokok permasalahan gitu. Pemerintah sempat berang gitu kepada kalau tidak salah kepada Kominfo Komdigi gitu karena dia mengatakan bahwa ruang narasi publik itu kebijakan publik pemerintah seringkali tidak disampaikan secara baik sehingga dipenuhi oleh cuitan-cuitan publik yang menyerang kebijakan pemerintah. Uh, Walaupun sebenarnya kejadian kerusakan lingkungan itu adalah juga yang tadi disampaikan Prof. Wood adalah ketidakseimbangan pengembangan kawasan yang tidak pro pada masyarakat. Tapi pemerintah di ruang publik merasa apa yang dia lakukan dalam menangani bencana gitu, merasa bahwa publik terlalu menyerang begitu akibat dari kementerian yang seharusnya menjadi corong pemerintah begitu dalam satu sisi tidak memberikan penjelasan yang baik walaupun mereka mungkin sebenarnya punya anggaran yang besar untuk menyampaikan itu. Jadi ini adalah sebuah dilema juga begitu manakala di ruang sosialnya atau di ruang pengembangan kawasannya sendiri ketidakadilan terjadi terhadap publik, tapi narasi di ruang publik sebaliknya gitu. Pemerintah merasa diserang. Nah ini gimana sebenarnya ketidakseimbangan pengembangan lingkungan itu membawa dampak pada percakapan di ruang publik yang menyangkut kebijakan publik yang juga dianggap tidak seimbang atau bahkan mungkin pada sisi yang lain pemerintah juga sering mendominasi gitu narasi-narasi yang terlalu mengunggulkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu secara
yang lebih banyak membangun pencitraan begitu, tapi sebenarnya pokok permasalahannya tidak selesai. Itu gimana Pak Prof? Terima kasih. Prof. Iman langsung dijawab atau langsung jawab ya? Langsung, karena ini Ya, panjang banget nih pertanyaannya, jadi harus langsung supaya dijawab. nggak lupa ya ini pertanyaannya. Baik, terima kasih Prof. Pak Ketua Dewan Profesor, terima kasih. Kalau menurut saya sih lebih ke pernyataan yang memang betul faktanya seperti itu ya. Bahwa ketidakseimbangan informasi tadi ini yang juga mungkin harus dipahami bahwa ada teknik komunikasi tertentu yang eh, bisa dilakukan oleh pemerintah itu sehingga tidak berujung pada saling salah menyalahkan. Karena yang muncul di media pun selama ini karena tadi memang dominansi informasinya berasal dari pemerintah, sementara sekarang dengan media sosial ini kecenderungan dari halayak publik atau masyarakat juga semakin kuat gitu ya, bagaimana mereka menyampaikan informasi. Tapi faktanya beberapa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi ini kan kalau banjir longsor ini kan bukan proses yang instan, artinya ini sebelumnya ada kebijakan bisa 10 tahun 20 tahun yang lalu gitu, bukan terjadi karena kemarin gitu, tapi sebuah proses yang apa namanya, proses yang terus menerus, sebuah kebijakan yang menyebabkan terjadinya longsor dan bencana itu. Menurut saya tadi kolaboratif governance ini juga harus ada antara pemerintah di pusat, provinsi, bahkan kabupaten, bahkan mungkin desa yang lebih tahu gitu. Ini harus ada kerjasama, jangan sampai informasi itu eh, dari pusatnya begini, di daerah begini, gitu ya. Di daerah begitu. Ini yang menurut saya eh, orkestrasi informasi ini harus betul-betul eh, kerjasama antara pusat sampai daerah sehingga tidak terjadi lagi miskom gitu, miskomunikasi eh, terutama bagi masyarakat yang tadi merasa bahwa informasinya memang tidak sampai terkait dengan eh, yang saya gambarkan tadi bahwa kenapa di hutan ini di kebun karet ini tiba-tiba ditanami diganti oleh sawit misalnya. Itu tidak ada informasi langsung pada masyarakat sehingga masyarakat bertanya, ah iya mah meureun gitu kan, akhirnya suuzon, ah iya mah meureun mungkin ini dari perusahaan lain gitu, dari perusahaan, kan suka disalahkannya kan begitu karena tidak ada informasi eh, yang apa lengkap menyeluruh dari pemerintah. Boleh jadi sih terjadi miskom seperti itu kalau menurut saya, sehingga kalau dalam penanganan hutan saja misalnya, setahu saya masyarakat itu kan nurut sebetulnya. Masyarakat itu nurut, mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi ketika eh oleh pemerintah ini hutan lindung, ini hutan garapan, mereka pasti hanya bisa mengolah hutan garapan tadi gitu, tidak mau masuk ke hutan lindung. Itu yang terjadi di daerah-daerah, kalau menurut saya. Hanya yang terjadi itu kan miskom itu terjadi ketika eh, sesuatu peristiwa bencana itu terjadi karena masyarakat eh, tidak belum tahu itu teh penyebabnya teh kok tiba-tiba ada hutan ya kemudian di tengahnya teh habis gitu bolong karena karena kayu-kayunya sudah tidak ada. Ini yang terjadi. Jadi, menurut saya komunikasi kebijakan ini, apalagi sekarang ada Komdigi gitu, melalui itulah kemudian harus banyak disampaikan secara clear, secara jelas tentang berbagai informasi tadi. Harus transparan. Ya kalau mau bencana itu tidak terulang kembali, terus berulang lagi. Ini kan tiap tahun selalu berulang.
meskipun ada pengurangan itu kan nyawa gitu taruhannya ya. Ada pengurangan kan bencana berkurang tapi kan nyawa yang hilangnya itu gitu. Tidak hanya kerusakan dari material. Dalam banyak kasus juga itu tadi koordinasi antar berbagai kementerian juga ini harus harus ada juga kolaboratif governance-nya gitu. Yang terjadi kan masing-masing mereka hanya mengerjakan pekerjaannya padahal itu sebetulnya ada dalam satu ranah dalam satu payung gitu. Yang saya contohkan karena pernah menjadi salah satu bagian dari percepatan COVID-19 di Jawa Barat gitu salah satu dari aspek komunikasinya dengan Prof. Susan. Saya tahu betul bagaimana informasi itu seringkali berbeda antara kementerian gitu, antar dinas. Kok bisa berbeda gitu. Di Jawa Barat itu hari ini yang meninggal segini, yang terkena kasus ringan segini. Itu beda antara kesehatan, dinas kesehatan dengan Kominfo kalau dulu itu. Kok bisa beda? Dengan pemerintah daerah juga berbeda. Ini yang terjadi. Sehingga kalau menurut saya mulai sekarang sih harus ada kolaboratif governance, harus ada kerjasama yang kuat antara bagian-bagian tadi pemerintahan sehingga masyarakat tidak suuzon lagi terkait dengan berbagai pembangunan yang dalihnya adalah investasi dan pembangunan ekonomi gitu. Begitu Prab dari jawaban dari saya mudah-mudahan bisa menjelaskan. Oh, Oke, non Prof. Siap, terima makasih kasih. Prof. Mangga Bapak dan Ibu, Anda yang mau ditanyakan, silakan. Izin Pak Iman boleh ikut Siap, bertanya? siap, siap. Silakan, Bu. Iya, selamat sore Pak. Terima kasih Prof. Uut. Ya, Banyak sekali saya dapat informasi baru di sini. Alhamdulillah. kasih. Eh, izin Prof. mau bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa komunikasi kebijakan kita itu pemerintah cenderung reaktif, di mana juga banyak gerakan masyarakat seperti grassroots yang bertentangan begitu ya, Prof. Kalau di dinamikanya komunikasi kebijakan sendiri kan sekarang banyak yang ada inginnya dialog, partisipasif gitu ya, supaya menghindari miskom atau kebijakan yang tidak sesuai di masyarakat. Namun, Prof, berbagai macam kritik kadang-kadang muncul dari eh, masyarakat atau mungkin dari komunitas tertentu, dialog yang dibangun oleh pemerintah itu untuk mencapai satu kebijakan dengan masyarakat atau stakeholder itu cenderung seperti hanya di permukaan atau superficial gitu, Prof. Jadi pada dasarnya mereka seperti oke, kita diskusi, kita dialog, kita informasikan, tapi eh, pada akhirnya memang kebijakan itu hanya menguntungkan mungkin beberapa pihak saja. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini ya, Prof, untuk mengatasi fenomena tersebut, yang pertama itu baiknya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau bagaimana mengorkestrasinya itu lebih tepat, tidak hanya di kalangan internal atau governance saja, tapi melibatkan pihak eksternal. Kurang lebih seperti itu, Prof. Terima kasih. Langsung saja dijawab, Prof. Terima kasih. Ini peneliti juga Prof. Iman ini Ya. peneliti dari BRIN ya terkait dengan banyak risetnya kan tentang informasi ya. Eh, jadi kalau menurut saya sih ya tadi ya orkestrasinya ini harus dibangun ya antara berbagai pihak ya. Apalagi dengan sekarang tuh lebih sulit karena overload gitu informasinya gitu ya. Informasi sangat banyak sehingga eh, dari aspek komunikasi memang tadi ya bahwa ada hal-hal yang harus dikuasai dalam mengkomunikasikan kebijakan tentang lingkungan oleh pemerintah itu gitu ya. Salah satunya pemerintah itu harus memahami betul bagaimana eh, budaya kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat karena setiap masyarakat itu memiliki budaya kearifan lokal yang berbeda-beda. Berarti pendekatan komunikasinya ini harus harus dilakukan secara berbeda. Kalau di Kota Bandung, bagaimana mendisiplinkan membuang sampahnya sulit. Plastik itu harus bayar 300 berarti 300 terlalu murah. Harusnya 1 juta gitu kalau mau belanja pakai plastik dari eh, minimarketnya harusnya denda bayarnya 1 juta. Kalau 300 kan udah beli aja.
Dan ini tentunya tidak juga beririsan dengan bagaimana plastik berbayar di pasar. Tidak ada. Pasar mah bebas saja. Ini juga salah satu menurut saya komunikasi kebijakan lingkungan yang tidak holistik gitu. Ya. Jadi sekali lagi, eh, kalau saya mengulang tadi bahwa orkestrasinya itu ada agak dari berbagai elemen pemerintahan gitu ya. Komdigi yang menjadi sentral eh, komunikasi, ternyata urusannya lebih banyak tentang hoax dan ujaran kebencian ketimbang menyampaikan berbagai kebijakan apalagi lingkungan gitu ya. Proper itu sudah ada bahwa perusahaan tuh harus mengikuti apa pembuangan limbahnya itu secara baik, rumah sakit, pabrik, perusahaan, dan itu sudah ditanamkan. Kalau enggak dendanya sekian, yang terjadi masih tetap aja. Itu di kita di Indonesia, ya. Kemudian kalau warga buang sampah ke sungai atau ke selokan, dendanya 5 juta. Dendanya 5 juta. Asal nggak ketahuan masih aman-aman aja. Kalaupun ketahuan hanya minta maaf. Padahal itu yang dibuangnya itu kan eh, banyak gitu. Satu truk sampah dibuang ke Citarum. Beritanya rame di media. Setelah itu media memberitakan tidak ada lagi bagaimana akhirnya yang terjadi antara pembuang sampah atau perusahaan itu dengan pemerintah. Apakah di pendapatan hukuman denda yang besar? Kalau individu aja buang keresek, satu keresek sampah itu 5 juta. Kalau satu truk berarti kalikan aja berapa keresek di sana ya dibuang. Jadi orkestrasi itu saya setuju harus dibangun tadi dari elemen-elemen tadi pemerintahan. Ya, masyarakat juga nih harus disadarkan gitu ya. Kalau saya sih bagaimana pemerintah itu eh, menempatkan gerakan sosial, gerakan masyarakat, menempatkan komunitas pecinta alam yang mencintai alam itu atau pegiat alam itu sebagai aktor yang dekat dengan masyarakat. Selama ini kan kalau dari gerakan masyarakat atau komunitas itu berpendapat ya langsung diresponnya defense gitu, artinya langsung defense. Padahal harusnya itu dirangkul ya. Itu menurut saya. Jadi apalagi kalau akademisi, dua buku komunikasi lingkungan saya itu nggak direspon gitu kan. Padahal itu hasil-hasil riset yang menurut saya bisa untuk bagaimana menyampaikan pesan lingkungan kepada masyarakat atau publik. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi kuncinya sekarang ini pada pemerintah sih mau nggak mereka itu mengubah paradigma komunikasi kebijakannya itu melalui tadi cara-cara yang lebih membuat masyarakat itu berpartisipasi, diberdayakan. Ah capek gitu ya. Penyuluh pertanian ini sudah berkurang. Penyuluh pertanian itu hanya tinggal aja diam. Saya kemarin di Sulawesi Barat tuh penyuluh pertanian itu tidak menjadi sentral, padahal itu pertanian kakao dan kopi. Yang jadi sentralnya itu pengusaha dan petaninya. Mereka tidak dilibatkan. Ini gimana, kata saya? Ya, yang terjadi di kita itu itu khususnya secara umum ya peristiwanya kan seperti itu juga. Maaf, itu pendapat saya. Terima kasih, Mbak Yuta. Oke, terima kasih Prof. Uut. Mungkin yang lainnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan langsung saja Pak Andri. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Dan juga saya mau ucapkan terima kasih kepada Prof. Uur atas undangannya dengan acara ini, Prof. Hatur nuhun. Dan juga materi yang disampaikan sangat baik. Saya mohon izin bertanya, Prof. Terkait dengan apa namanya tadi cucuk tulang ikan yang disampaikan, saya menyoroti tentang bagaimana komunikasi preventif yang harus dilakukan, dan di sana ada salah satu poinnya adalah menjadi tanggung jawab kolektif tentang komunikasi untuk mitigasi bencana ini ya Prof ya. Kalau saya melihat, ingat beberapa tahun yang lalu di TPA
tempat pembuangan sampah di Cimahi kalau tidak salah, yang itu juga emang dekat dengan rumah saya, itu yang meledak Prof, waktu itu. Ada yang meledak, mungkin kita semua masih ingat di sini, dan itu cukup apa namanya membuat berita yang sangat fenomenal. Bagaimana sebuah sampah yang menggunung seperti itu dibiarkan tanpa manajemen yang baik bisa meledak. Dan mungkin hal yang sama juga terjadi dengan mitigasi bencana pada tumbuhan dan segala macam, hutan segala macam, sehingga terjadinya longsor yang terjadi di Cisarua kemarin. Dari prinsip komunikasi preventif yang ada itu, saya ketika misalkan pemerintah melakukan sebuah komunikasi yang memang nyampe ke masyarakat, kadang memang hanya didengar keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dikatakan begitu, Prof. Beberapa bulan lupa lagi begitu. Memang ada program-program yang dicanangkan sampai tingkat RW dan RT lah, katakanlah begitu. Tapi lama-lama itu terjadi lagi. Sempat ada juga, kebetulan saya tinggal di daerah Perumahan Margasih, dekat dekat Citarum. Sempat ramai pada waktu itu Citarum Harum gitu. Ditutup semua. Tapi saya sempat melihat juga hitam lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Dan terkait dengan komunikasi preventif ini, Prof, saya kita sama-sama di masyarakat itu ada sebuah pemahaman seperti ini. Kalau bencana itu diakibatkan oleh dosa manusia, begitu. Karena ada memang keterangan dalam sebuah ayat Quran bahwa setiap bencana itu karena dosa manusia. Apakah dosa zina lah, katakan begitu ya, dosa-dosa maksiat yang katakanlah tidak ada hubungannya malah dengan penanganan mitigasi bencana itu sendiri. Jadi relevannya ke sana. Nah, bagaimana apakah diperlukan peran akademisi komunikasi dalam hal ini? Karena kalau misalkan di masyarakat bawah itu sendiri yang langsung berhubungan dengan tempat bencana, sepertinya lebih mendengar ucapan-ucapan ustadz daripada ucapan-ucapan pemerintah begitu, Prof. Dan apakah diperlukan sebuah kolaborasi untuk komunikasi preventif yang tadi, bahwa diperlukan sebuah dialog, sebuah kolaborasi, bahwa pemahaman juga kepada para ulama untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa bencana itu seperti yang Prof sampaikan tadi di kesimpulan, bencana itu bukan hanya soal jika, tapi kapan. Ya bagaimana bisa tidak terjadi orang dari awalnya juga seperti ini. Gitu. Jadi begitu, Prof. Jadi bagaimana memberikan pemahaman di masyarakat agar bencana seperti ini itu sebuah hal yang pasti terjadi dan jangka panjang. Jadi harus dimulai dari sekarang, dari segi penanaman, bagaimana hutan tuh harus ditanami dengan yang tepat itu seperti apa. Karena peran pemerintah sepertinya lama kalau misalnya harus sampai terus ke level paling bawah gitu. Kemarin saja ketika saya mengikuti salah satu konten KDM tentang tambang, memang ada beberapa tambang yang dia tutup gitu ya, yang ilegal segala macam. Tapi masyarakat sendiri ternyata nambang sendiri secara ilegal gitu, Bro. Begitu aja, Prof. Punten, terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf saya ini off cam kebetulan agak kurang enak badan. Dan kemarin juga ini ada Prof Nindi juga, punten kemarin saya tidak hadir ketika open kampus, Prof. Teman-teman, saya posisinya di Bandung. Mangga, assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Andri ya, eh, peneliti lingkungan juga gitu ya. Eh, saya tertarik juga bahwa ada kajian apa dimulai dari sanitasi kebersihan lingkungan itu mulai dari lingkungan pesantren misalnya, atau istilahnya ada teologi lingkungan ya, teologi lingkungan. Itu tadi betul dalam banyak hadis bahwa manusia itulah yang merusak itu karena ulah manusia, ya. Tapi sementara yang lain dalam teologi lingkungan juga bagaimana orang Islam Muslim itu diajarkan bagaimana bahwa membuang duri saja di tengah jalan itu sudah menjadi pahala gitu ya, menjadi sebuah kebaikan. An-nadhafatu minal iman gitu ya, kata orang pesantren itu, bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Jadi tata kelola sampah itu memang kalau diawali dari teologi lingkungan, dan itu ada di buku saya juga kebetulan kami ya,
di buku kami tentang teologi lingkungan. Bagaimana muaranya diawali dari pendekatan-pendekatan agama. Saya kira banyak agama mengajarkan tentang bagaimana kebersihan, kelestarian lingkungan itu sebagai bagian dari apa kebaikan. Kemudian terkait juga dengan ekofeminisme terkait lingkungan. Jadi ada juga tentang bagaimana kearifan lingkungan ini sebetulnya bisa dimunculkan dari individu-individu tadi melalui pendekatan teologi, ya melalui pendekatan agama, ya yang dasarnya ini yang bisa mengubah individu-individu itu. Mulai dari kalau di sini ada tadi saya lihat ada Mas Asep Sempena ya, Pak Agus Sempena kalau tidak salah yang meneliti juga tentang bagaimana Green Campus ya, Pak Agus Sempena. Green Campus itu eh, menjadi juga salah satu cara bagaimana dari lingkungan kampus ini, dari akademisi ini bisa mengubah masyarakat, ya, berkaitan dengan lingkungan. Nah, kan tentang sampah ini juga belum selesai, ya, Pak Agus sebenarnya. Eh, tentang sampah di Kota Bandung ini kan belum selesai. Tadi eh, Mas Andi yang juga tinggalnya di eh, berdekatan atau terlewat ya, terlewati oleh truk-truk sampah yang di apa diangkut ke apa Cipatat itu ya. Dan kemudian kita mengalami juga beberapa kali apa Bandung Lautan Sampah ya dengan longsornya Lewi Gajah. Setelah dibangun lagi sekarang diperluas tempat TPA-nya, tapi tetap aja tidak mencukupi karena eh, orang kota Bandung itu senang membuang sampah gitu ya, senang membuang sampah. Tapi dari sisi yang lain, kalau banyak sampah di rumah itu karena banyak rezekinya. Ya kalau diatur, dikelola, dipilah itu bagus. Cuma masalahnya kan dari pendekatan individu individu kita sendiri aja mengelola sampah itu juga sulit gitu kan. Tidak dimulai dari diri kita. Misalnya tadi apa mulai dari rumah memilah sampah gitu ya, sehingga mempercepat proses apa pengolahan dan pengangkutan itu ke TPA. Jadi yang ke TPA itu tinggal residu aja. Itu kajian-kajian penelitian juga yang pernah dilakukan oleh kami, ya oleh saya, oleh Bu Herlina juga terkait dengan bagaimana eh, dimulai dari pengurangan sampah melalui magotisasi dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaan atau pernyataan Mas Andri tadi eh lagi-lagi ya ketegasan ya pemerintah ini ya memang ya harus memegang peranan yang sangat penting tadi terkait yang terakhir itu dengan banyak tambang yang ditutup oleh PKDM tapi sementara itu eh, tambang-tambang ilegal itu juga tetap bertumbuh. Nah, jadi memang harus dua sisi sih dari sisi pemerintahnya juga dari sisi masyarakatnya gitu ya. Dan butuh makan ya itulah yang perlu disadarkan diberdayakan masyarakat bagaimana mereka tidak secara ilegal melakukan penambangan. Berarti kan harus ada komunikasi kebijakan yang tepat kepada mereka. Barangkali itu tanggapan saya, Mas Adri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini sudah ada 3 penanya, Prof. Mungkin Iya, saya persilakan Bu Prof. Helina untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, ini sebetulnya sih saya cuma mau diskusi aja tentang pengalaman ya. Kebetulan saya pengelola tempat sampah. Saya punya tempat pengolahan sampah sendiri di warga. Jadi saya membentuk KSM, komunitas swadaya masyarakat, kelompok swadaya masyarakat. Kami sejauh ini ya yang jadi masalah itu kan lahan. Kalau di Bandung, misalnya kayak saya di RW gitu, nggak semua RW itu punya lahan buat mengolah sampahnya. Itu salah satu. Yang kedua, kemudian tadi kita bicara soal komunikasi kebijakan. Wah, kalau bicara soal aturan mah banyak, tapi prakna hese gitu ya. Jadi kadang saya merasa gini.
Mereka tidak tahu lapangan. Sorry to say. Banyak orang tidak tahu lapangan gitu. Kebetulan karena saya berada di tempat pengolahan aja jadi paham gitu ya. Bagaimana kemudian saya harus mengeluarkan dana pribadi untuk membangun saung, membangun tempat magot, membangun tempat pencacah plastik, membangun tempat macam-macam. Apakah kemudian ada bantuan dari pemerintah? Pemerintahnya ngasihnya lewat, kelurahan tapi jatuhnya ke RW ya, dan itu alatnya memang tidak memadai kalau kata saya. Tapi Magot yang di sini sekarang bagus banget. Mungkin Bumia nanti kan risetnya Bumia kan tentang sampah ya, itu bisa lihatlah nanti dilihat bagaimana, masyarakat itu sesusah apa sih mereka diminta untuk memilah sampah. Kebetulan kami memulai dengan satu RT dan RT-nya tuh bagus banget gitu. RT-nya sangat bagus. RT 7 di RW kami itu sangat bagus. Dia mendukung banget. Jadi galak gitu ya, cukup tegas gitu untuk bilang kalau nggak dipilah nggak usah diambil gitu. Dan saya lihat di beberapa tempat, di beberapa kelurahan atau RW lain di kelurahan lain itu juga sudah melakukan pemilahan yang sampah yang cukup bagus. Dan memang untuk melakukan kebijakan yang bagus itu nggak bisa cuma cuma dari tempat duduknya pemerintah tok gitu. Dia harus ke lapangan. Mau ngomongin gas lah juga, kan ada petugas pemilah ya. Lah kalau nggak dipilah dari rumah susah bakal batal gitu, nggak akan jalan. Ini yang kemudian saya lihat pemerintah tuh kadang-kadang dapat infonya juga sepotong-sepotong sih gitu. Bukan dia cari info sendiri, dapatnya masukan yang aneh-aneh aja gitu. Udah bikin ini, diterima gitu. Dibikinlah keputusan dan yang ini. Menurut saya, Pak Prof Ut ya, kebijakan ini sudah ada, tapi tadi gitu. Karena nggak pernah ke lapangan. Lihatnya ke lapangan cuma 15 menit udah, 15 menit udah. Apakah dia melakukan wawancara sendiri? Enggak. Apakah dia juga melakukan membaca riset-riset yang kita lakukan? Tidak, gitu. Tapi yang mereka dengarkan masukan-masukan ya pembisik-pembisik lah gitu. Yang akhirnya mengakibatkan kebijakannya suka salah arah. Tiba-tiba nanti kebijakan muncul dari kementerian. Kan dari awal tuh udah diomongin ya. Kami Walhi sudah protes tuh soal insinerator. Nggak didengar kan? Tiba-tiba KDM ngomong, nanti kita kasih semua insinerator. Insinerator udah dipasang, Hanif datang, Menteri Hanif datang. Nggak boleh tuh pakai insinerator. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian kita nih akhirnya serba bingung gitu kan. Baik pemerintah lokal, kayak wali kota kita bikin gas lah. Nah sebenarnya gas lah ini buat apa? Kan udah ada tukang sampah. Nah, tukang sampahnya aja ditambahin, dikasih pekerjaan, dikasih insentif yang bagus. Di sini tuh nggak banyak orang yang mau terlibat dalam sampah. Nanti kan Bumia meneliti ya, bisa lihat sendiri deh. Nggak banyak orang, apalagi anak muda ya. Kebetulan aja di sini Karang Tarunanya bagus gitu mau nggak mau tetap harus ada lokal champion. Nah, lokal champion seringkali tidak dihargai. Itu aja deh dari saya. Terima kasih. Mungkin ditampung dulu ya, Prof. Ut. Ini ada Bu Ine sama Bu Mia. Silakan Bu Ine. Ya, terima kasih Prof. Iman. Terima kasih Prof. Uud. Ini pencerahannya hanya memang apa ya? Saya mungkin seperti Prof. Herlina sebetulnya ya. Saya memberikan mungkin insight lain. Kebetulan saya dari Kabupaten Subang. Di Kabupaten Subang itu ada beberapa daerah yang dekat pantai. Mungkin Prof. Uud juga sempat ke sana ya, Pamanukan gitu ya, dan daerah sekitarnya. Itu memang agak lain yang biasanya kita suka mendengar dan apa ya, menarik kesimpulan bahwa bencana banjir dan lain sebagainya itu adalah reaksi alam apa yang sudah kita lakukan. Tapi di daerah kami itu kalau menurut saya agak lain gitu ya. Maksudnya di sini agak lainnya adalah eh, banjir di Pamanukan itu adalah terjadi setiap tahun, Prof. Itu selalu terjadi dan itu agak-agak kesulitan kita. Kalau menurut saya ya teman-teman dari pemerintahan agak kesulitan juga untuk menanganinya karena ada satu masa ketika curah hujan cukup tinggi itu dari segala arah itu pasti turun ke sana. Dan di situ juga akan dibarengi juga dengan adanya laut pasang gitu. Jadi otomatis di sini ada yang saya tahu ada datanya itu ada beberapa kecamatan daerah sana terutama itu pasti banjir gitu. Jadi kalau misalnya tentang komunikasi mitigasi kebijakan dan lain-lain sebagainya itu kemungkinan agak-agak apa ya kalau di sini agak-agak kesulitan kita harus seperti apa memperlakukannya. Hanya memang beberapa
rekan di sana adalah dari pemerintahan yang saya tahu, mereka justru apa ya, ada beberapa peneliti yang mengusulkan adanya embung-embung atau apa ya, sumur-sumur mungkin ya untuk menyerapnya, tapi kan itu cukup tinggi gitu dana yang diperlukan. Jadi di sini kalau menurut saya agak lain. Yang biasanya katanya alam akan bereaksi terhadap apa yang kita lakukan. Menurut saya ini agak lain gitu. Justru dampaknya yang akan muncul dampak-dampak lain selain apa, banjir dan lain sebagainya. Ini yang saya rasakan adalah akan muncul dari teman-teman itu, dari masyarakat itu dampak justru masuk ke area kesehatan. Begitu Prof, kalau ada karakteristik di Kabupaten Subang ada yang seperti itu gitu. Jadi maksudnya bukan dalam arti alam itu bereaksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ini agak-agak sulit kalau menurut saya. Jadi tidak selamanya alam itu bereaksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ini agak, kalau yang saya analisis itu agak kesulitan gitu Prof. Begitu Prof Uud ya, mungkin kita ada insight lain gitu. Tidak selamanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina. Berikutnya Bu Mia, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, Prof Iman, Prof Uud, Prof Atna, dan teman-teman Bapak Ibu semua yang hadir di acara ini. Ini yang terkait apa namanya yang akan saya tanyakan. Kalau saya itu sebagai orang yang greget gitu ya terhadap kalau kemarin kan saya juga ikutan acara yang di Balai Rumawat itu, saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh hukum ekonomi lingkungan, Prof Lastuti kalau nggak salah ya Prof ya. Nah itu jadi kalau saya kepikirannya bagaimana caranya ya mendorong para korporasi yang kemarin kan sudah dicabut ya izinnya, ada 28 perusahaan ya, ada 28 perusahaan yang sudah dicabut izinnya, tapi kemudian Mensesnek bilang lagi bahwa tidak apa-apa, masih beroperasional ya karena menjaga ekonomi ya para pekerja yang bekerja di 28 perusahaan itu. Nah, jadi masyarakat bingung dan tambah marah ya melihat apa yang statement-statement pemerintah gitu ya. Yang dilakukannya jadi malah kayak nihil aja gitu. Nah, kalau menyangkut kejadian di Cisarua Bandung yang ingin saya tanyakan kan mungkin ini masih dalam tahap belum sampai ke investigasi atau pemetaan siapa saja sih yang sebenarnya bertanggung jawab atau berkontribusi terhadap bencana. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan, warga lakukan, akademisi lakukan, dan media lakukan untuk kemudian benar-benar mendorong pihak-pihak yang bertanggung jawab ya, yang bertanggung jawab terhadap atau berkontribusi terhadap bencana tersebut itu bisa bertanggung jawab secara ekonomi pula gitu terhadap bencana yang telah yang telah terjadi gitu. Kalau di bencana Sumatera kan sudah jelas ada 28 perusahaan. Nah, kalau di Bandung mungkin masih panjang prosesnya. Begitu Prof. Bagaimana kemudian kita mendorong atau apa yang bisa dilakukan, yang kita lakukan, kita itu banyak pihak gitu yang bisa kita lakukan agar para perusahaan tersebut atau pihak-pihak yang berkontribusi terhadap bencana tersebut bisa bertanggung jawab secara ekonomi atau bertanggung jawab lah apapun itu. Tapi kalau yang di Sumatera ini mungkin bertanggung jawab secara ekonomi ya, karena memang proses pemulihan itu kan memerlukan biaya dan harapannya sih jangan menumpahkan atau nemblehkan gitu ya semuanya ke APBN. Begitu Prof pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Maaf panjang ya pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Mia. Satu lagi mungkin Prof Ud ini di chat ya. Saya bacakan ya Prof. Ya. Saat ini di Aceh sedang dilakukan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi Aceh 2025. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, pemerintah terlihat lebih fokus pada pembangunan hunian sementara. Sementara di sisi lain terdapat kekhawatiran akan terjadinya kemiskinan massal ekstrim di wilayah terdampak bencana. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga terkesan berjalan lambat akibat birokrasi yang berlapis serta kurangnya koordinasi antar aktor yang terlibat ya.
Oleh karena itu saya izin bertanya, bagaimana saran atau masukan Bapak jika ditinjau dari perspektif komunikasi kebijakan untuk penyempurnaan R3P, mengingat dalam paparan presentasi R3P, sebenarnya peran ilmu komunikasi belum terlihat secara jelas. Saya kira mungkin dari 4 pertanyaan ini bisa dijawab secara ringkas ya, Prof ya. Mangga, Prof. Alhamdulillah banyak pertanyaannya. Jawabannya singkat aja, Prof ya. Eh, Jadi ada beberapa hal yang memang tadi menguatkan eh, pendapat dan dari misalnya dari Bu Dr. Herina Agustin, dari Bu Titin terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Bandung yang itu sudah diteliti juga oleh banyak eh, mahasiswa S3, S2 gitu. Yang dalam pengalaman saya di lapangan juga sama sih. Kebetulan ada proses magotisasi juga di dekat rumah itu yang cukup besar. Ternyata juga tidak bisa menampung sampah secara keseluruhan. Tetap aja jadi masalah. Lagi-lagi keterlambatan tadi dari setiap rumah itu breng dibuangnya itu disatukan aja semuanya. Itu yang jadi masalah. Dan saya termasuk juga yang dan keluarga termasuk yang penggerak Kang Pisman. Di program Kang Pisman itu kan tidak 3R gitu ya, mengurangi Kang Pisman kan, mengurangi, pisahkan dan manfaatkan. Jadi 3R itu eh, eh, sudah berjalan sebetulnya dengan baik ya di beberapa RW. Hanya kenapa tidak tidak berlanjut itu ya setelah penggagasnya itu almarhum kan Pak Wali Kota kan Kang Oden gitu. Ini tidak berjalan lagi sehingga sekarang tuh sampah itu numpuknya di TPS-TPS yang tidak dikelola. Jadi sampai manggul eh, ini kebetulan ada tetangga saya juga saksinya. Jadi sampai manggul ini apa manggul karung isinya itu plastik-plastik gitu kita kumpulkan. Memang keterbatasannya adalah tadi lahan. Jadi sebenarnya kita menggunakan lahan kosong untuk plastik-plastik ya, kemudian yang sayurannya itu dijadikan kompos itu udah berjalan lama. Tapi entah kenapa sekarang ini tidak ada lagi yang ngangkut truk untuk hanya mengangkut plastik yang sudah dibersihkan tadi. Itu ya masalahnya. Jadi menurut saya tadi kolaborasi antar berbagai elemen tadi sangat penting. Jangan sampai terjadi lagi kalau Bandung ini nanti Bandung lautan sampah ketiga ya. Kedua kan udah satu udah kedua sudah ketiga jilid ketiga nanti ada lagi. Ini kan padahal akademisi di sini komunitas pecinta lingkungan ini sudah sangat banyak ya tentang insenerator iya ya jadi babaliut juga ini berarti tidak ada koordinasi gitu. Ketika sudah disiapkan dana dari Danantara untuk insenerator di Kota Bandung, akhirnya Pak Menterinya malah jangan menggunakan insenerator di Kota Bandung. Ini jangan jadi problem juga. Ini perlu komunikasi kebijakan. Kemudian dari Bu Ina, jadi mungkin kalau menurut saya sih tambahan karena memang harusnya seperti itu ya. Seperti juga di Kota Bandung pembangunan embung-embung gitu ya, embung-embung danau-danau buatan. Sementara untuk mengurangi banjir yang terjadi, ya. Eh, Kemudian itu sementara dari Bu Mia, Bu ini ya, dari Bu Mia terkait dengan apa namanya 28 perusahaan dicabut izinnya ya. Kalau kasus di Cisarua itu kan itu bukan pernyataannya sudah dari Pak Menteri Dalam Negeri gitu kan. Ini sebabnya adalah petani yang disalahkan petaninya gitu. Kok nanam sayuran, udah tahu akarnya kan serabut itu rapuh, tidak bisa mengikat air. Itu kan saya kutip dari pernyataan Bapak Menteri Dalam Negeri. Oke itu hasil riset atau kajian, wallahu alam. Tapi setahu kita yang ada di lapangan memang melihatnya ini eh, sebab akibat juga. Kenapa sih diperbolehkan bahwa ini harus di hutan lindung? Kenapa boleh ditanami sayuran? Artinya perlu ada komunikasi kebijakan. Sementara itu jawaban Bu Mia ya. Kemudian Ya, Prof. yang Matur nuwun. yang di Aceh ini terkait dengan sekarang tuh memang ya.
Itu kan yang disebut dengan reaktif itu, komunikasi kebijakan reaktif. Jadi bukan preventif. Jadi yang dibangun itu adalah hunian-hunian. Huntara kan, hunian sementara. Ini yang terjadi di semua juga, termasuk di apa di Jawa Barat. Yang dibangun itu kan itu responnya itu melalui kebijakan yang reaktif. Tidak dilakukan upaya-upaya preventif. Nah, jadi harusnya memang beriringan gitu. Ketika ini tidak akan terjadi lagi, karena kita kan menunggu kapan ini gitu kan akan terjadi lagi. Seharusnya memang eh, dimulai dari sekarang. Akan terasanya kan 10 tahun ke depan gitu. Bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu membuang bekas minuman air mineral, botol air mineral misalnya, kita anggap satu hal yang biasa. Padahal kalau dalam 1 jam itu yang membuang 1.000 orang di kota Bandung itu kan jadi numpuk juga. Plastik apa belanja online itu juga menjadi masalah sebetulnya. Oleh karenanya, maka kota Bandung itu terkait dengan sampah itu harus perharinya itu memakan biaya 70 juta hanya untuk angkut, ya hanya untuk angkut, belum yang pekerja-pekerja di TPS-nya, pekerja di kelurahan dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya kalau di Aceh, di Jawa Barat juga seperti itu. Ya harusnya kan kita sebagai akademisinya melihatnya secara apa, secara geografis, secara budaya, melalui komunikasi kebijakan gitu. Terus diperlakukan juga untuk sementara ini ada hunian yang layak. Barangkali itu ya Oke, ya, terima jawaban sekilas. Terima kasih. ya. Terima kasih Prof. Uud. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin ya. Mohon bertanya secara ringkas dan mungkin dijawab juga sering karena waktu kita sudah melebihi 3 menit. Tiga Oleh lebih. karena itu saya persilakan Pak Saino, silakan Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau sudah lewat waktu ya. Pertama saya ingin mengatakan bahwa kita sudah sejak lama gagal membangun komunikasi partisipatoris. Kedua, kalau kita bicara tren bagaimana agar kebijakan government bisa dipengaruhi, saya pikir juga penting untuk meningkatkan inisiatif komunikasi di level bawah. Kalau kita belajar dari kenyataan bahwa setiap masalah yang diramaikan di medsos menjadi perhatian pemerintah, maka itu bisa menjadi salah satu model bagaimana agar komunikasi lingkungan juga dilakukan dengan cara seperti itu. Semakin banyak inisiatif dari bawah, tentu akan menjadi salah satu pertimbangan. Karena kalau enggak, selama ini paling tidak waktu saya membuat skripsi S1, dominasi kekuasaan itu lebih besar daripada suara partisipasi gitu. Dan ya kita tahu semua gitu. Jadi mungkin pertanyaannya ke Prof. Uud, bagaimana kira-kira untuk meningkatkan inisiatif publik atau inisiatif masyarakat agar terbangun sebuah komunikasi lingkungan yang integratif. Jadi kalau ada Kementerian 1A beda dengan Kementerian B, ya publik juga bisa protes dong gitu. Terima kasih, selamat malam, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Prof. Iman. Baik, Silakan, terakhir. silakan. Oke. Eh, terima kasih Kang Seno ini, beliau penyiar ini orang media juga, penyiar radio dulu Prambors ya, kemudian wartawan juga. eh Apa namanya, banyak pengalaman-pengalaman beliau juga di lapangan ya terkait dengan media. Terima kasih pertanyaannya. Ya, sekarang ini kan ini orang media juga banyak di sini. Jadi berita di media itu muncul karena viral gitu kan. Kalau tidak viral tidak jadi berita. Sesuatu yang viral dulu. Jadi kalau kebijakan itu juga harus diviralkan juga. Nah, asumsi seperti itu eh, ada baiknya juga ada hal-hal yang harus dihindari karena kalau publik itu kan juga tidak sama, mereka heterogen, artinya pendapat-pendapat mereka juga apa namanya sama. Tapi kan yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga atau individu-individu atau para pejabat publik itu dengan membuat apa namanya website atau misalnya membuat media-media untuk bisa langsung berkomunikasi dengan publik gitu.
Nah, ini mungkin menjadi baik ya ketika dibuka komunikasi partisipatif seperti itu. Itu yang lebih aman karena kalau diviralkan dulu kan itu tidak bagus gitu kan, bahkan menjadi fitnah atau sujudnya lebih besar karena begitu heterogennya pendapat dari masyarakat kita gitu. Nah, kalau lebih baiknya tadi kementerian mengambil komunikasi kebijakan, apalagi di bidang lingkungan itu harus membuka diri ya melalui media sosial, melalui media online tertentu untuk membuka respon-respon atau tanggapan dari eh, apa masyarakat. Oh ya, maaf Kang Seno itu dulu siaran di Continental, Hutan Kayu dan Pramos ya ini penyiar dan sahabat saya waktu S1. Ya, Nah, terima kasih Kang Seno itu mungkin jawaban saya. ya, Terima kasih Pak Prof Iman. ya terima kasih Prof. Uut. Ini pertanyaan terakhir ya yang tadi karena kita waktu sudah lebih 7 menit dan acara ini ditutup oleh nanti ada pengantar dari Pak Ketua DP. Waktu dan tempat saya persilakan Kang Prof. Mawar. Terima kasih Kang Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di waktu liburan weekend ya, bukan diganggu ya, kita diskusi di sini dalam Sajabi 1 jam bincang ilmu begitu, yang merupakan edisi kalau tidak salah sekarang itu sudah memasuki edisi ke 290-an kalau tidak salah. Dan kalau Bapak Ibu yang mau mendapatkan dokumentasi, nanti Ruang Sajabi ini selain secara langsung dikanalkan lewat YouTube, juga akan didokumentasikan di ruang YouTube. Insya Allah kita akan ketemu 2 minggu kemudian dengan topik yang lain. Kalau tidak salah di rumpun keilmuan kesehatan yang akan diisi oleh Prof. Prof. Siapa Cecep. Kang Iman? Saya Prof. lupa lagi. Cecep. Prof. Cecep, beliau seorang ahli keperawatan, nurse, tapi berbicara dalam kerangka makro. Khusus saya ingin mention rekan-rekan dari luar selain Dewan Profesor yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu Dekan Vkom Unpad, Bu Nindi yang sudah hadir. Kemudian ada juga dari Subang nih, Bu Dekan Vkom dan Ibu Wakil Dekannya juga sudah hadir secara langsung, para mahasiswa doktor dan magister, dan para jurnalis, tadi ada jurnalis rekannya Prof. Uud, dan yang lain-lain mungkin yang tidak bisa saya mention satu persatu. Sekali lagi mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat dan memberikan berkah untuk semuanya dalam membangun kesetaraan baik narasi lingkungan maupun kesetaraan dalam pengembangan lingkungan di masa yang akan datang. Atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah wa bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.